Teman-teman, kalau kita lihat di Yohanes 1 ayat 5, ngomongin tentang powerful, teman-teman tahu nggak bahwa kalian itu terang? Dalam Kristus, kamu adalah terang. Mau masih terikat, mau masih jatuh, mau dalam keadaan apapun, ketika Yesus mati di kayu salib, posisimu berubah menjadi anak terang. Yang membuat kamu masih jatuh, yang membuat kamu belum bisa lepas dari narkoba, dari seks bebas, dari porn, yang bikin kamu terikat dengan kebiasaan buruk cuma satu. Kamu berpikir kamu sampah. But you're not. Kamu bukan. Kamu itu jawaban buat bangsa ini. Nggak tunggu nanti selesai kuliah, nggak tunggu nanti udah nikah, nggak tunggu udah kerja, nggak tunggu digigit anjing hutan. Untung anjing hutan, Pastor. Kalau babi hutan, dimakan orang Filistin itu. Dari sejak sekarang, kamu adalah pemimpin buat generasi ini. Saya bilang sama anak saya masih umur 11 tahun. Saya bilang, Zuzu, kamu tidak akan menjadi pemimpin, tapi kamu adalah pemimpin. You are the leader of this generation. Saya setiap hari harus bilang sama Zuzu, Zuzu, what is your vision? Itu kayak motonya dia. Zuzu, what is your vision? Dia bilang, I will build this nation into a beautiful nation, a godly nation, wonderful nation, because I know I am the leader of this nation. Kenapa? Karena saya korban penipuannya iblis. Iblis itu gak punya kuasa, jadi jangan buat iblis tampil sepertinya hebat. Iblis gak punya kuasa, dia hanya punya kuasa ketika kamu takut sama dia. Ketika kita percaya sama kebohongan, oh iya gue korban, gue keluarga lahir dari keluarga bercerai, gue lahir dari kota kecil, gue punya kekurangan tubuh, gue gak bisa ngapa-ngapain. That's the moment when you give the power to the devil. Makanya kamu dipanggil sebagai orang percaya, karena yang membuat kamu menang adalah apa yang kamu percaya. Kalau kamu percaya masa depanmu rusak, kamu pasti rusak. Kalau kamu percaya kamu orang yang gak berharga, kamu akan melakukan hal-hal yang gak berharga. Kalau kamu percaya kamu adalah sampah, kamu akan berpikir hal-hal yang sampah. Kalau kamu percaya kamu orang miskin, kamu akan bermimpi seperti orang miskin. Tapi kalau kamu percaya kamu adalah orang yang telah diperkaya oleh Tuhan, kamu akan bermimpi hal-hal yang kaya, berkata hal-hal yang kaya. Kamu bukan produk murahan, jadi jangan jual murah. Yang jomblo, kenapa kamu masih jomblo? Ini jawabannya, karena hargamu terlalu mahal. Yang cowok, kalau kamu nembak perempuan, lalu dia tolak kamu harusnya ketawa, bilang kamu rugi nolak anak raja. Ditolak 2 kali, gitu juga. Nembak cewek, ditolak, kamu hanya ketawa, jangan nangis. Kamu bilang kamu yang rugi, kamu nolak anak raja segala raja. 3 kali nembak, ditolak juga, ngaca, mendingan ngaca. Mungkin jarang mandi kamu ya. Teman-teman gini, ini perjalanan kami atau saya menjadi seperti Kristus. Because saya datang dari background yang mustahil saya ikut Tuhan. Boleh dibuka slide-nya. This is me and my ex-girlfriend yang sekarang jadi my wife. Beruntungnya istri saya dapat saya. Kebalik bos. Saya seorang DJ, saya seorang pekerja kreatif, saya seorang event organizer. Saya mantan pecandu, saya juga seorang mantan bandar narkoba. And saya gak pernah berpikir bahwa saya berdiri di depan kalian hari ini. Karena saya berpikir saya dulu sampah. Saya gak pernah percaya Tuhan mau pakai saya gak pernah percaya ada orang-orang yang ikut dan bilang, Bang gue pengen banget jadi kayak lo. Bang gue pengen banget punya dampak kayak lo. Saya bilang, gue gak pernah mau. Gue kehilangan mimpi gue beberapa puluh tahun lalu. Tapi Tuhan gak pernah hilang mimpi sama gue. It's not about you, it's not about what you cannot do. Ini bukan tentang apa yang kamu bisa lakukan, bukan tentang apa yang kamu gak bisa lakukan. Ini tentang Tuhan yang ada dalam hidupmu.
Saya pakai narkoba, saya bahkan kalau lihat fotonya next slide. Iya, udah botak, gundul, gak ada masa depan, pakai bunga lagi. Yang lebih sial yang ini, temenan sama ini yang lebih sial. Saya pakai narkoba, karena saya percaya saya sampah, saya lakukan hal-hal yang nyampah. Saya SMP diskors karena melakukan hal yang gak terpuji, ya. Lalu saya masuk SMA, saya di drop out karena ketahuan pakai narkoba. Lalu saya mulai belajar. Saya percaya gak ada anak Tuhan yang bodoh, gak ada manusia yang bodoh. Yang ada cuma males. Saya ketika di drop out, saya mulai belajar. Saya jadi juara kelas. Saya masuk IPA, di kelas cuma 3 orang cowok. Saya menang Olimpiade Matematika di Jabodetabek. Terus, tapi karena itu dia kepuasan, akhirnya saya masuk, mimpi saya jadi dokter gigi. Makanya saya cocok sama Ko Agung, dokter hewan, dokter gigi. Jadi kalau ada anjing sakit, mau pakai behel, datang ke saya. Gitu kan. Tapi ini dia teman-teman, saya nggak jaga hidup. Ya, saya masuk kuliah, dan saya malah naik level, jadi nggak hanya pemakai, tapi jadi bandar. Dan saya digerebek sama polisi di semester 4, saya ketangkap dengan pacar saya hari itu. Ketangkep sama Kak Joana dan saya masuk ke kantor polisi. Dan di situ pertama kali orang tua saya pertama kali ketemu sama orang tuanya Kak Joana. So saya ingat saya di depan kantor polisi. Saya takut kan, aduh pertama kali ketemu bokapnya Joana di mana? Kantor polisi. Pertemuan keluarga yang kurang romantis, bukan di Candi Borobudur, di Polres Pamulang makan tuh ya kan. Lalu saya takut, akhirnya bokapnya Joana datang, naik ke tangga. Saya tatap matanya dia dari jauh. Lalu ada sebuah lagu, You Are Beautiful, Beautiful. Kagak gitu, gue tegang men. Jadi ini pertemuan keluarga yang, come on. Pertama kali pertemuan keluarga di kantor polisi. Masa depannya mau jadi apa nih orang? Apalagi mereka menikah. Orang nikah normal aja bisa cerai. Apalagi pernikahan antara bandar narkoba dan pasiennya. Tapi hari ini harusnya teman-teman lihat, walaupun saya belum sempurna, tapi I know, firman Tuhan mengatakan saya terang dunia, nothing can change that. Singkat cerita saya mulai masuk pelayanan, dan karena saya seorang DJ, saya melayani di gereja sebagai orang DJ. Saya bikin KKR di 6 klub terbaik di Jakarta. Makanya kami dibilang gereja sesat. Saya nggak peduli, yang saya tahu cuma saya mau layani generasi. Saya masih ngerokok hari itu, tapi I don't know. Gue udah diselamatin Tuhan. Gue udah dijamah Tuhan. Gue mau layani Tuhan. Saya tinggalin semua bisnis saya bilang, saya full time. Gak ada gaji. Setiap hari ke gereja terus, saya udah punya anak waktu itu. Saya gak peduli, saya bilang, Tuhan selamatin saya. For a purpose pasti. Akhirnya saya bikin KKR di klub to klub. Kami main DJ dan ada kesaksian. Dan kami gak larang orang merokok. Orang datang, lah kok kesaksian, kok khotbah, bertobat. Dalam waktu 1 tahun kita menghasilkan komsel 38. Nah isinya ini bukan yang, oke, bikin komsel di Jakarta Barat belum ada, kamu ya, enggak. Orang datang, pemakai narkoba, pecandu, gak bisa lepas dari porn, bilang gue mau dong bikin komsel. Mereka jangkau 38 komsel dalam waktu 9-10 bulan. Orang-orang yang hancur-hancur. Itu kenapa teman-teman, dari mana kamu datang, Tuhan akan suruh kamu kembali untuk menjangkau areamu. Kenapa kamu lahir dari keluarga broken? Because God called you to save the broken. Kenapa kamu punya keterikatan, itu bukan Tuhan yang buat. Tapi selalu ada purpose. Di mana lu kamu berada, di situ jawaban buat bangsa ini. Singkat cerita akhirnya, puji Tuhan, Tuhan rubah kami. Saya menikah dengan istri saya, dengan pacar saya hari itu, dan kami menikah di tahun ke-11 tahun ini. Boleh slide-nya di next. So, teman-teman, aku mau bilang gini. Hidup kami banyak keterbatasan. Ya, kalau kamu lihat, teman-teman lihat, boleh next slide. Ini anak kami ada 4. Ini Zuzu ada di belakang. Zuzu boleh nggak lambain tangannya, mana Zuzu? Ini Zera umur 7 tahun,
Zoe umur 3 tahun dan Zio umur setahun. Teman tahu nggak? Kami pun nunggak, bayar sekolah, nunggak, bayar apartemen kadang-kadang nunggak. Tapi yang penting iman gak pernah nunggak. Saya harus jual mobil karena anak saya lahir yang keempat dengan keadaan gak normal. Lahir dengan keadaan lubang jantung ada sekian banyak. Lahir dengan diklaim bahwa umurnya paling cuma newborn 3 bulan. Dia punya kelumpuhan di badan. Saya layani Tuhan loh. Tapi saya bilang, Tuhan, saya layani Tuhan bukan untuk saya. Saya mau layani Tuhan buat generasi ini. Walaupun anak saya lahir dalam keadaan gak normal, saya tahu Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Saya harus jual mobil buat biaya perawatan anak saya. Saya bilang, kalaupun saya harus jual apartemen, saya harus jual semuanya, saya harus pindahin sekolah anak saya dari internasional kepada penabur, gak mampu lagi masukin negeri, gak mampu yang gak usah sekolah. Jual semuanya, turunin standar, asal iman jangan diturunin standarnya. Because jawabanmu ada di imanmu. Kalau kamu hari ini hanya ingin mendapatkan jawab, Tuhan aku ingin menambah iman, asal jawaban datang dulu. You will never go that far. Jujur, saya punya 1000 alasan buat kecewa sama Tuhan. Tapi buat saya gini, keselamatan saya cukup. Saya yang tadinya terikat narkoba, terikat masturbasi, terikat pornografi, terikat kebencian, terikat semuanya terikat. Tuhan bisa bebasin karena anugerah dan kasih-Nya. Lah masa cuma gara-gara satu anak lahir gak normal, saya kecewa sama Tuhan. Saya cuma tahu gini, ini anak jadi jawaban buat bangsa ini. Saya tahu ini anak akan jadi jawaban buat bangsa ini. Kenapa? Karena kita terang dunia. Saya bersyukur bertahun-tahun akhirnya Tuhan pulihkan kami punya hidup, pulihkan kami punya finance, pulihkan kami punya keadaan. Saya berpikir dulu, wah Tuhan, saya mau jadi apa? Saya di drop out dari kedokteran gigi. Tapi sekali lagi teman-teman, kamu bisa melakukan kesalahan dan kamu kehilangan kamu punya mimpi. Kamu bisa mengalami kesalahan dan kamu kehilangan seseorang. Tapi kesalahanmu gak pernah membuat kamu kehilangan Tuhan. Karena Tuhan sudah mendapatkan hidupmu. Ketahuilah Tuhan gak pernah tinggalin kamu, sekalipun. Kalau kita bilang gini, walaupun kamu meninggalkan aku, walaupun kamu gak setia, tapi aku tetap setia. Aku dipercayakan untuk melayani Tuhan, menjadi gembala di sebuah gereja. Baru 2 tahun, isinya anak muda. Ya, banyak orang malas layani anak muda, tapi saya bersyukur ada Ko Agung dan gereja ini yang begitu haus dan rindu untuk melayani anak muda. Dan saya, boleh next slide, saya melayani juga sebagai host ya di Generasi Seru, dan sekarang kami baru bikin program di Pijar TV. Saya berpikir bahwa Tuhan, ketika saya di drop out, saya bisa jadi apa? Tapi ternyata gini teman-teman, sekalipun kita kehilangan mimpi kita, ingat ini, Tuhan gak pernah kehilangan mimpi atas hidup kamu. Gak pernah. Gak ada satupun kesalahanmu, gak ada satupun kuasa iblis yang sanggup mencabutmu dari tangan Tuhan, kecuali kamu sendiri yang memutuskan. Tapi kapanpun kamu memutuskan untuk balik dan serius sama Tuhan, Dia akan pulihkan, bahkan Dia angkat kamu seperti yang gak pernah kau bayangin. Nah teman-teman, this is my life. What about you? Apakah saudara lebih rusak dari saya? Apakah saudara kurang beruntung dari saya? No, kita semua orang yang gak beruntung. Ketika lahir kita semua berdosa. Tapi Yesus sudah mati buat kita teman-teman, supaya kita bisa hidup untuk Dia. Kalau Yesus mau mati dengan rela, kenapa kita hidup dengan syarat? Tuhan aku melayani kamu asal keluargaku pulih. Tuhan aku melayani kamu asal nilaiku baik. No. Serve Him, rela. Karena Tuhan sudah mati rela buat kamu tanpa syarat. Kamu juga harus hidup buat Dia, suka rela teman-teman.